Tapi pun, halo guys, kembali di channel Raswan Institute. Guys, kali ini Nyumbuk Lampung akan mengadakan tutorial tentang pemeliharaan tapis kuno Lampung. Bagaimana pemeliharaan dan perawatannya kita saksikan berikut ini. Nah guys, pada tutorial kali ini ada beberapa langkah yang kita lakukan dalam pemeliharaan dan perawatan tapis kuno Lampung. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita saksikan berikut ini. Dalam langkah pertama, kita harus melihat kondisi tapis kuno itu sendiri. Bagaimana, apakah masih bisa dipakai atau tidak. Kita lihat dalam kondisi seperti ini, berarti tapis ini sudah banyak sekali cacatnya atau benangnya sudah banyak yang rusak. Jadi kemungkinan tapis ini hanya kita rawat atau kita simpan untuk hiasan dinding atau hanya koleksi karena tidak bisa dipakai lagi. Hampir 40% dalam kondisi rusak benangnya. Jadi sebelum kita merawat atau menservis, memperbaiki, kita harus lihat dahulu kondisi tapis yang akan kita perbaiki atau rawat tapis kuno itu sendiri. Nah, jika tapis ini akan kita servis atau perbaiki, kita harus melihat kondisi benang emasnya. Langkah pertama, jika benang emasnya masih tersusun baik, hanya lepas beberapa bagian, maka cukup kita sulam kembali dengan benang penyawat atau benang jahit yang hampir sama, dan benangnya pun tetap benang emas yang ini, tidak boleh digantikan benang yang baru supaya tetap original, tetap kuno, baik benang emasnya maupun kain tenunnya. Nah, langkah kedua, jika memang kondisinya sudah sangat rusak, sudah tabur semua benangnya, maka benang emas ini dicopot, dilepaskan terlebih dahulu, baru disulam dari awal sama motif atau caranya yang dilakukan pada sebelum dilepas. Baik benang jahitnya maupun benang emasnya tetap menggunakan tapis bahan yang sudah ada yang akan kita servis itu. Jadi serpisan tapis ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memperbaiki langsung atau melepas semua benang emasnya, disulam ulang dengan benang yang sama, dengan benang jahit yang sama, sehingga ketika diperbaiki akan nampak lebih rapi dan akan terlihat lebih indah tentunya. Nah, bagaimana langkah jika tapis ini akan disimpan? Biasanya seorang kolektor atau pengkoleksi tapis kuno dia akan menyimpan dengan baik supaya tidak rusak benang emasnya, supaya tidak ada hal-hal yang akan menjadi rusak dari kain kuno itu sendiri. Maka langkah pertama yaitu dengan cara melipat. Melipat dilihat pada bagian yang kosong. Jadi dilipat seperti ini. Jadi lipatannya jatuhnya pada bahan kain yang kosong, jangan sampai benang emas seperti ini dilipat, maka akan rusak benang emasnya. Kemudian dilipat kembali seperti ini. Nah, teknik cara melipat kedua adalah ketika kain kita bentangkan, maka kita akan balikkan. Maksudnya bagian luar kita masukkan ke dalam, bagian dalam kita keluarkan. Kita susun dulu seperti ini, lihat mana bagian sambungannya dahulu, ada tidak sambungannya, maka akan terlihat. Baik. Nah, ini sambungannya. Usahakan sambungan ini posisi di bagian pinggir. Nah, sama seperti tadi, cara melipatnya adalah kita tidak boleh benang emasnya kita patahkan atau lipatannya tidak boleh mematah, tapi dia harus pada kain yang kosong. Baik. Ya. Nah, kemudian kalau mau dibalikan lagi bisa, atau ini juga bisa. Nah, ambil bagian sisi yang tidak ada sambungan benang emasnya.
Sudah seperti ini, bisa Anda tinggal lipat. Nah, seperti ini sudah bisa Anda bungkus dengan kain putih, bisa ditaburi dengan lada putih yang bulat-bulat itu, sehingga tidak akan dimakan ngengat. Jangan ditaburi atau diikati dengan semacam kapur barus, karena itu kimia yang akan merusak bagian kain. Maka banyak sekali kain-kain kuno itu dia bolong-bolong atau cacat itu bukan karena ngengat, tetapi karena proses reaksi dari zat kimia yang ada di kapur barus itu. Maka dari dahulu nenek moyang orang Lampung dalam penyimpanan kain tapis ini menggunakan lada putih ditaburkan pada bagian permukaan tapis setelah dilipat dan dibungkus dengan kain putih. Nah, dalam langkah pelipatan atau penyimpanan tapis kuno ini, selain kita lipat, ada teknik gulung. Apabila dirasa benangnya terlalu banyak penuh dan dikhawatirkan tidak bisa ngelipat dengan baik, cukup Anda siapkan gulungan seperti karton seperti ini ya. Lalu arahkan supaya kain itu melebihi dari untuk gulungannya ya. Dengan cara menggulung seperti ini, maka ambil bagian pinggirnya dahulu ya, menggulungnya pun harus hati-hati ya, resapi sekali karena ini kain kuno ya. Kemudian digulung ya. Diusahakan dia tidak ada di dalamnya yang menggelembung atau ada yang bagian permukaan yang akan terlipat. Jadi dia benar-benar harus lurus. Nah, baik, bisa dimajukan lagi. Oke, baik. Nah, ya, setelah seperti ini bisa Anda tegakkan saja, ditaruh yang di dalam tempat yang kering, dalam lemari, jangan sampai kedap udara dan jangan sampai ber-AC. Kalau mau ditutup juga dengan kain putih, bisa di seluruh permukaannya tutup kain putih dan ditegakkan seperti ini. Nah, dengan seperti ini, kondisi tapis kuno Anda akan terawat dengan baik dan tidak akan ada kerusakan, patah benang dan sebagainya. Pada saat akan dipamerkan atau digunakan, Anda tinggal melepas gulungan tapis tadi. Nah guys, itu adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam perawatan dan pemeliharaan tapis kuno Lampung. Jika Anda memiliki tapis kuno Lampung yang dikoleksi, maka langkah-langkah ini harus dilakukan secara baik. Nah guys, cukup sekian tutorial kali ini dan kita akan kembali ke next konten berikutnya. Tapi pun